Seperti hal-hal yang sulit dihindar lagi, jeding-jeding kobok yang digunakan untuk membasuh wajah, membasuh tangan, yang sudah barang tentu bolot-bolot, reget-reget akan keluar jadi satu. Apalagi yang digunakan untuk raub setelahnya tidur, maka akan keluarlah yang namanya kitik-kitik. Akhirnya air menjadi berubah seperti dawet. Gak apa-apa, karena berubah dengan perkara yang tidak bisa dipisahkannya. Jadi sampean bisa lihat niku lek nang Lirboyo pas rodok belum waktunya desel keluar terus rodok suwene sedina ngono ae. Air itu sudah seperti dawet. Nah, ya akhirnya digawe wudu ya sementara ya digawe wudu ae ya tetep suci dan mensucikan. Malah barokah akeh. Lha semacam niku. Wis persis dawet niku. Nah, niku gak apa-apa. Suci dan mensucikan karena berubah dengan perkara yang tidak bisa dipisah disebabkan memang digunakan untuk basuh wajah yo tidak bisa lepas dari kotorannya wajah. Gak apa-apa. Cara garis besar kesimpulannya tentang air itu atau tentang sesuatu yang ditoleransi merubah air atau tidak, yaitu hanya tinggal sulit memisahkan atau tidak. Hatta najis yang sulit untuk dihindarkan dimaafkan. Makanya nanah itu najis, darah itu najis. Tapi ketika kita punya udun semat, kok ada semat dalam itu gimana? Hah? Apa ada udun yang tidak semat? Lah ya. Entah di apa itu punggung waktu sholat jeblos, akhirnya darah mengalir menjadi satu badan, no problem, nggak apa-apa. Sampai jadi satu pakaian, nggak masalah. Kenapa? Karena sulit dihindar. Tapi kalau mengenai lain orang, tidak boleh. Kenapa? Lain orang bisa berpisah, maka tidak lagi sulit lagi, karena yang nggak dimaafkan, nggak ditoleransi berarti najis. Air kalau termasuk darah niku darah luka. Darah luka niku walaupun sampai deledek itu nggak masalah. Tapi punyaannya sendiri. Kan ora pati gila ya. Tapi kalau punyaannya orang lain nempel pada kita, atau punya kita punya orang lain, itu najis. Loh kalau ini tadi pada dirinya ya najis pada dirinya, tapi maksud enggak masalah. Ya alasannya apa? Dawi Allah, famanil turra ghaira baghi wala atin fala isma alaih. No problem. Wis niku tak melani yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Buis itu asamkah, saya diutus oleh Allah untuk mempermudah, gak mempersulit. Enak. Itu ketika sholat juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangankan sing masuk niku seperti bisyir. Orang bisyiril Fatihah. Bisyir. Ketika sampai bisyir pas tas. Sudahlah, pancen nggak bisa dipisahkan, ya sholat aja lah. Sholat saja. Hari ditutupi, kau keluar terus nggak masalah, dimaafkan karena memang sulit. Gini bilang, faman itu ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Kau bobo karena kesulitan al-masyaqqatu tajlibut
taisir, kesulitan akan menarik kemudahan. Kesulitan akan menarik kemudahan. Sakit paham. Penak-penakmu mboten angel-angel maneh. Lah tadi gak oleh ya dalam normal. Gak normal ya boleh. Ngono lho Wong waktu puasa aja wajib dalam keadaan normal. Sakit boleh gak puasa. Pergi boleh gak puasa. Walaupun pergi itu tidak sakit, tapi karena bisa mengakibatkan sakit. Dari sini panjenengan akan bisa gamblang bahwa urusan kesehatan itu diprioritaskan dari perintah ibadah. Karena menjaga daripada hilangnya kesehatan itu juga wajib. Bisa jaga sampai kesehatannya hilang dan larangan untuk menyelakai diri itu juga wajib dijaga. Rodawi Allah wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kau curahkan dirimu dalam kerusakan. Makanya di dalam waktu puasa kemudian khawatir terjadi kerusakan karena dalam pepergian Madinah ada tanda-tanda tidak aku akan mengakibatkan sakit, maka dipersilakan untuk tidak melakukan kewajiban tapi diganti lain enak toh. Normal gak oleh. Dalam waktu ihram perempuan tidak boleh menutupi wajah, laki-laki tidak boleh menutupin kepala. Jangan sampai ada yang gogrok sehingga tidak boleh kita menyukur parok rambut manapun nggak boleh. Wala tahliqu ru'usakum. Tapi ketika kita dalam keadaan sulit karena gatelan, sulit untuk ambil gatelan, ya moko silakan cukur saja biar keringetnya keluar. Tapi bayar kafar, bayar dilihat. Gini ku Wainum sirtum famastaisara minal hadyi wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahilai. Faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Enak oleh karena sulit betul. Bon. Maka salaya dulu rambayannya pada khair berupa biljir kelan gamping aladhi yusna'u kang den go apa si aladhi fil saking dalam kolah kang ana panjurane seperti olah sing ana panjurane niku apa padasan. Niku digawe luluh apa semen utawa kapur, biasanya semen campur kapur niku biar nggak bocor. Akhirnya mambu gak apa-apa, mambu luluh gak apa-apa kayak katanya, nggak masalah. Wasohariji tegese soharij ini ya kolah wanakwilan padane soharij wala bitunisin abitunisya kiyatilan ora bahaya kotorane kalen sakian niku kalen menawa kotoran-kotoran di kalen intip-intip niku gak apa-apa. Wala bimalan ora kan perkara yang fasilu kang dadi pisah pamamin ausakhil arjun saking pira-pira regete sikil al-ghamisati kang dadi silem apa si arjul bil maya di ing dalam pira panggonan wudu. Biasa panjenengan iku nek mlebu nang panggonan wudu dikai sing jenenge mayati napa niku sing jenenge ya fasaki blumbangan kolah cilik blumbang cilik apa jenenge ya kolah cilik
Kolam. Kolam, nggih. Kolam. Lah, ketika panjenengan kate nggih tempat wudu kono kan enek kolam iki. Sedangkan panjenengan mlebune niku mari tekan tegalan. Mari tekan bal-balan, tekan napa mawon akhirnya kolai reget. Sebab kena debu-debu nih kak. Walaupun ini menjadi reget yang begitu banyak, no problem. Karena memang digunakan basuh kaki, ya harus konsekuensinya nerima kotorane kak. Kau popo ngoten. Walaupun mari tambah wireng ngono iki kau popo digunakan wudu oleh, malah justru marakno tawadhu ngoten. Iya rasa rendah. Wah gigi-gigi panjo asale sampean luwih gigi-gigi ya. Nggih asale sampean luwih gilan. Ngoten. Bil mayati wal maghatis lan niku tegese gelombang. Wal maghatis lan pira-pira gelombang. Wa in mana asna contohnya kait lako ismil ma. Wa in mana asna jan nyega apa seniku lho. Wa in mana asna kan nyega apa se ausakul arjul itlaq ismil ma ala ngatasi ma'ul munkhabun fasil. Walaupun toh asal akhirnya namanya airnya berubah. Itu jenenge air kaki. Air kaki gak masalah. Tetap tahir mutahhir disebabkan perubahan dengan sesuatu yang tidak bisa atau dikatakan perubahan sesuatu perubahan dengan pasangan yang ideal. Kenapa nggak bisa dihindar? Dikarenakan namanya air yang digunakan basuh kaki harus berakibat reget-regetnya kaki. Lek kate ngentasno uang sing kene andut ya kudu gelem kena ndut mboten mawon. Wa kadzaran kaya mengkono layat duru ora berubah ora bahaya pata gayur walau kasiran bitulil muksi kelawan suwene meneng. Air dibiarkan lama di sana akhirnya banger niku ora apa-apa gak mbahayani. Gak mbahayani. Makanya sing bagus air niku terus dikuras. Kalau air itu dikuras maka air di pancuran akan selalu lancar. PT lancar. Tapi kalau tidak dikuras pet berhenti. Dan air menjadi busuk, menjadi banget. Harta pun juga seperti itu. Kalau harta itu tidak dikeluarkan, tidak digunakan, tidak didasarkan kebaikan, akan banger. Nah, dan kamu simpan saja banger, keran nggak akan keluar, karena kau masih punya. Tapi kalau kau keluarkan, keran akan keluar terus. Airnya bersih karena gilir guman modern oleh giliran rutinan. Walau bima kori senajan kelan perkara kang ana tetgon tumupani mak. Kana bima inta goyaro kang dadi apa sima bina ing dalem wadah. Kana kang ana iku bing dalem ina apa ajinun adon-adonane roti. In gusilalamun den masukin. Walau bima korihi atau berupa dengan perkara yang sebabkan jadi tempatnya air geniku kana bimain tagoyara biinain air yang baunya berubah disebabkan wadahnya. Jadi wadah paralon kali mampu paralon kalau sudah lama terus di situ akan berbau. Biinain kana bi ajinun wa in gusila senajan den wasu ya pose maaf
fi makori, walaupun wis dipasti ternyata nek kono akan berubah air tersebut dengan tempat yang di dalam tempat itu pancen enak diladenani roti gak apa-apa. Jadi contohnya wis walaupun diwasuh. Ingusila lamun den wasuh. Jadi contohnya nggih ana napa niku jenenge timbo. Mari diladenani roti. Mari digawe wis pakai gawe nopo lah. Terus akhirnya kan wis dijukoki kabeh kan masih ada nih. Sisa-sisa ini kan masih ada. Terus panjenengan gunakan wadah air wudhu. Akhirnya air wudhu ini berubah dengan sisa-sisa itu. Gak apa-apa, gak masalah. Ini termasuk golongan perkara yang sulit untuk dihindar. Dan walaupun diwasui dhisik, maruh diwijiki niku gak apa-apa. Karena jumlahnya perkara yang tidak bisa dipisahkan. Wong jenenge digawe basui, apa namanya, bekas pentol ya harus mampu. Kok kayak wudu gak apa-apa. Kira-kira wani ora? Ana imbo mari gawe pentol niku terus barono gawe wudu, gawe ada air wudu kapan wudu nang kono. Walaupun dimasuk dhisik ngono kuwi. Niku suci mensuci. Kenapa? Karena memang barang yang sulit untuk dipisah. Penak toh. Walaya dururan dalam bayannya patagir berubah dimiliki kelan bani atau uyal ma'i kan bangsa bani wala biturapuran ora bahaya kelawan lebu. Sedikit wau contohnya wau termasuk perkara yang sulit untuk dihindar yaiku uyah. Kapan jenenge banyu segara mesti ana uyahe. Mulane lek panjenengan adus di banyu segara mari ngono ora usah andikan jarno. Mengko lek garing kan ya kena dirotoli kena digawe jangan. Niku dadi garam. Jadi sampean adus karo banyu segara terus ora usah andikan terus jarno, mengko garing lontok-lontok kena digawe bumbu. Gak apa-apa walaupun atau dengan debu gini memang gak apa-apa karena gak bisa dipisahkan. Walau kana kasiran senajan ono pawa itu kasiran akeh malam yasil lakoni arunganane tak kasiran ikutinan malam yasil lakoni maring anane tagoyur ikutinan kupondut banyu niku lebu kan lebu sehingga akhirnya lari lebu tok ini kok tau tek kapan digawe wudu kapan-kapan malah kayak brengosen. Nggih to biasa kae. Niku mboten napa-napa selama air tidak berubah status menjadi namanya endut. Kalau airnya sudah berubah status akhirnya dijenengi banyu ya tahir ghairu mutahhir. Karena apa? Karena sudah menjadi ngerti ndut ya. Ten kok jenenge ndut. Pun saking niki lek wonten sing ditangletaken monggo. Nggih.